Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Taruni Ruth Archana Sihombing dari kelas Instrumentasi 5A NPT 41220099. Mohon izin Bapak dan rekan-rekan, di sini saya akan menjelaskan tutorial dalam mengerjakan Packet Tracer bagian 11.6.1, yaitu tentang Switch Security Configuration (PKA) yang diambil dari Cisco NetAcad. Baiklah, langsung saja. Di sini kita sudah diberikan sebuah topologi jaringan, di mana topologi jaringan ini terdiri dari dua buah switch, yang juga masing-masing dari switch ini disambungkan dengan 4 buah PC. Ada PC 1, PC 2, PC 3, PC 4. Demikianlah untuk dengan switch 2, ada PC 1, PC 2, PC 3, PC 4. Nah, dengan masing-masing kabel yang berbeda, yaitu dengan masing-masing masukan kabel yang berbeda. Di sini kita juga sudah diberikan VLAN table yang terdiri dari dua buah switch, yaitu masing-masing ada switch 1 dan switch 2 yang juga terdiri dari ada VLAN number-nya, VLAN name, port membership, dan network-nya. Oke, di sini untuk objektifnya sendiri kita diminta untuk yang pertama, part 1 kita membuat trunk yang aman. Kemudian yang kedua, mengamankan switch port yang tidak dipakai. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan security port. Yang keempat, mengaktifkan snooping di HCP. Dan yang terakhir, mengkonfigurasi rapid PVST, port fast, dan DPDU guard. Oke, langsung saja kita masuk ke step yang pertama, yaitu created secure trunk. Untuk yang A, koneksikan G0/2 ports dengan dua akses layer switch. Dari switch 1 ke switch 2, kita diminta untuk mengkoneksikan dengan J2/2. Kita langsung ke toolbar connection, kita ambil kabel ini ya, copper straight through, kita klik, nah kita hubungkan switch 1 yaitu gigabit Ethernet 02, di sini juga sama, gigabit Ethernet 02. Lanjut ke step berikutnya, konfigurasi port G01 dan G02 sebagai static trunks pada dua buah switch. Jadi dari switch 1 dan switch 2, kita diminta untuk mengkonfigurasi port J01 yang ini, dan juga J02 yang ini. Sama untuk switch 2 juga mengkonfigurasi kabel yang J01 dan J02. Oke, yang pertama kita masuk ke switch 1 dulu. Oke, kemudian kita aktifkan dulu dengan perintah enable, kemudian konfigurasi terminal, Nah, setelah itu kita masuk ke interface, range, gigabit Ethernet, kita singkat langsung pakai G, gigabit Ethernet 0/1 sampai 2, kemudian kita 0/1 sampai 2, kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita diminta untuk mengubah menjadi mode terang, berarti switch port mode terang. Setelah itu kita masukkan ke tadi ada yang salah ya katanya. Switch port mode terang. Setelah itu kita switch port lagi ke no negotiated. No negotiated. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan di sini VLAN 100 yang ini. Karena yang berhubungan dengan ini ya, ke J02 dan J01 itu di sini VLAN yang 100 dengan nama native. Langsung ke VLAN 100. Terus name native. Selanjutnya kita enter lagi, kemudian kita interface lagi range-nya G0/1 sampai 2, enter, kita switch port lagi, switch port, terang, native, switch port, terang, native, VLAN 100. Oke, enter. Nah, sudah. Jika sudah selesai, kita ulangi step yang sama pada switch 2. Kita klik switch 2,
Kita enable dulu, terus konfigurasi terminal. Terus kita masukkan seperti tadi, kita interface range G0 slice 1 sampai 2, kemudian kita ubah ke mode terang switch port, kemudian lanjut ke switch port non negotiated. Nah, kemudian setelah itu sama ya, karena di sini switch 2-nya juga yang non-nya itu 100 native, kita masukin VLAN 100 name native, terus interface range G0 slice 1 sampai 2, kemudian kita switch port terang interface range G01 sampai 2, kemudian kita switch port terang native VLAN 100. Oke, jika sudah kita close lagi, kemudian kita masuk ke step yang kedua, yaitu mendisablekan. Oh, ini sudah termasuk tadi, ini sudah masukkan ke yang tadi kita ketikkan, yaitu disable DPC negotiated dengan perintah non negotiated, kemudian membuat VLAN 100 dan memberi nama native. Ada 2 buah switch, dan juga mengkonfigurasi semua trunk ports pada 2 buah switch menggunakan VLAN 100 sebagai native VLAN. Itu tadi sudah kita lakukan. Kita langsung lanjut ke step 2, yaitu mengamankan switch port yang tidak dipakai. Di sini kita diminta untuk menonaktifkan semua switch yang tidak dipakai pada switch 1. Berarti pada switch 1 kita diminta untuk menonaktifkan switch port yang tidak dipakai. Kemudian pada switch 1 kita juga diminta untuk membuat VLAN 999 dan diberi nama black hole. Di sini native VLAN 999 namanya benar adalah black hole. VLAN. Kemudian kita diminta untuk mengkonfigurasi namanya, di mana namanya itu harus sesuai dengan requirement excitely-nya. Kemudian kita memindahkan semua switch yang tidak dipakai pada black hole VLAN. Jadi switch yang tidak dipakai kita pindahkan pada black hole VLAN. Kemudian sini kita langsung saja masuk ke step yang kedua. Oke, kita interface dulu. Interface, kita lihat di sini berapa aja yang harus diinterface. Berarti yang tidak dipakai berarti karena ini 1, 2 berarti langsung ke 10, berarti yang tidak dipakai adalah F0, 3 sampai 9. Interface F0, 3 sampai 9. Ini yang tidak dipakai, kita interface dulu, koma, kemudian karena di sini 10 langsung ke 24, maka yang tidak dipakai adalah dari 11 sampai 23. F0 slice 11 sampai 23. Interface range, saya lupa masukin range-nya ya. 0 slice 3 sampai 9, F0 slice 11 sampai 23. Nah, jika sudah karena di sini perintahnya kita diminta untuk menonaktifkan, maka kita lakukan shutdown. Setelah itu kita exit. Oke, kita masuk perintah yang selanjutnya. Di sini kita diminta untuk menginterface VLAN 999. VLAN 999, kemudian enter. Sesuai namanya adalah black hole. Kemudian kita exit. Setelah itu kita interface lagi range yang tadi interface yang tidak kita gunakan, yaitu range F0 slice 3 sampai 9 dan F0 slice 11 sampai dengan 23.
Kemudian kita masukkan yang ini, yang yang sudah kita interface tadi, kita masukkan ke black hole karena tidak digunakan. Switch port, access, VLAN, 999. Oke, enter. Jika sudah, kita langsung close. Next, kita masuk ke step yang ketiga, yaitu mengimplementasikan port security. Nah, di yang A kita diminta untuk mengaktifkan port security pada semua akses yang aktif, pada semua port yang aktif aksesnya pada switch 1. Berarti kita buka lagi switch 1. Kemudian sini kita kemudian diminta untuk yang pertama kita mengaktifkan. Terus setelah itu kita diminta untuk mengkonfigurasi ports aktif untuk membolehkan maksimum 4 hanya 4 alamat MSI untuk learn pada ports tersebut. Nah, pada port F0/1 pada switch 1, nah secara statistik kita diminta untuk mengkonfigurasi alamat MAC pada PC menggunakan port security. Yang D kemudian setelah itu kita diminta untuk mengkonfigurasikan setiap port access sehingga itu otomatis menambahkan alamat MAC learn pada port yang konfigurasinya sedang berjalan. Dan yang terakhir kita diminta untuk mengkonfigurasikan port security violation mode untuk mendrop paket dari alamat MAC yang exceed maksimumnya, kemudian generate size log entry, but no disable the ports. Tapi tidak boleh kita uh, nonaktifkan, jadi harus aktif. Oke, langsung saja kita masuk ke perintahnya, yaitu untuk yang A sendiri perintahnya adalah kita interface dulu range F0. Kita bisa lihat di sini berapa saja yang mau kita interface, yaitu F01, F0/1, F0/2, F0/3. Oh, E3 tidak ada. 1, 2, 10, 1, 2, 10, dan 24. F0/24. Nah, setelah itu kita masuk ke switch port mode access. Setelah itu kita lanjut switch port security. Oke, nah kemudian kita masuk ke B, yaitu mengkonfigurasi port yang aktif untuk memperbolehkan maksimal 4 alamat MAC yang akan dimasukkan ke port. Berarti kita gunakan perintah interface lagi untuk F0/1, F0/2, F0/10, F0/24. Interface, saya lupa di sini ada range-nya. Jika sudah enter, nah setelah itu kita masukkan switch port lagi, port security, switch port security maksimum 4. Nah, karena di sini perintahnya adalah maksimum hanya boleh memperbolehkan 4 alamat MAC. Oke, enter lagi. Kemudian yang C, kita diminta untuk port F01 pada switch 1, statically kita mengkonfigurasikan alamat MSC pada PC menggunakan port security. Oke, kemudian kita interface lagi. Karena di sini cuma diminta F0/1, berarti interface F0/1. Kemudian kita switch port switch port security MAC address. Nah, kita buka PC satunya, MAC address-nya berapa?
Kita buka di desktop, kemudian di command prompt, kemudian kita masukkan perintah ip config all. ip config slice all. Nah, di sini untuk physical address-nya adalah ini. Nah, ini kemudian kita copy dari PC1 command prompt. Oh, maaf salah tadi harusnya yang dari PC1 ya. Yang ini PC1. Kita seperti tadi ya, ip config slice all. Nah, oke, di sini physical address-nya adalah ini kita copy saja, kita copy, kita close. Kemudian kita masukkan ke perintah switch 1 di sini. Oke, jika sudah kita enter. Oh, ada yang salah di sini. Oh, tulisan ini ya. Portnya kurang T. Port. Oke, kita enter. Nah, jika sudah, kita lanjut ke yang D, yaitu mengkonfigurasi setiap port akses port yang aktif. Berarti kita lanjut masih di switch 1, kita interface lagi. Interface, range, F0/1, F0/2, F0/10, F0/24. Enter. Oke, kemudian kita masukkan perintah switchport, port security, MAC address sticky. Seperti ini kan. Oke, jika sudah lanjut yang terakhir yaitu yang E, mengkonfigurasikan port security violation mode untuk bisa mendrop paket dari MAC address. Oke, lanjut ini masih di switch 1, kita interface lagi. Interface range F0/1, F0/2, F0/10, dan terakhir F0/24. Enter, kemudian kita masukkan perintah switch port security violation restrict. Seperti ini, enter. Nah, jika sudah kita close, kita lanjut ke step yang keempat. Di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi DHCP snooping. Oke, di sini konfigurasi trunk port pada switch 1 sehingga menjadi port yang terpercaya. Kita klik, kemudian kita masukkan perintah interface G0/1 sampai 2, interface range G0/1 sampai 2, kemudian kita masukkan IP DHCP snooping trust. Oke, selanjutnya kita close. Kita langsung saja masuk ke step 2, yaitu batasi ports yang tidak terpercaya pada switch 1 menjadi 5 DHCP paket per waktu, per detik. Jadi kita interface lagi, range, selain F01 ya, berarti dari F0/2, F0/10, F0/24. Enter, kemudian kita masukkan perintah IP DHCP snooping limit rate 1, karena limitnya hanya 5. Limit rate 5.
Oke, enter. Kemudian masuk ke yang C. Pada switch 2, kita diminta untuk mengaktifkan DHCP snooping secara global untuk VLAN 10, 20, dan 99. Kita close, kita buka switch 2. Oke, kita ini mulai lagi, masih ulangi enable konfigurasi terminal. Kemudian kita masukkan perintah IP DHCP snooping. Kemudian IP DHCP snooping VLAN 10, 20, dan 99. 10, 20, 99. Oke, kita enter. Nah, jika sudah kita close, next kita masuk ke step yang terakhir, yaitu kita diminta untuk mengaktifkan port face pada semua akses port yang digunakan di switch 1. Kita klik switch 1, kemudian kita masukkan perintah. Kita juga diminta untuk mengenablekan BPDU Guard pada access port yang digunakan pada switch 1. Langsung saja ke switch 1, interface F0 slice 1 sampai 2, F0 interface range ya, F0 slice 10, dan yang terakhir F0 slice 24. Oke, setelah itu kita masuk ke spanning tree, port fast. Selanjutnya kita spanning lagi, spanning tree BPDU Guard enable. Oke. Jika sudah, kita masuk ke step yang terakhir, yaitu mengkonfigurasi switch 2 sehingga akses portnya bisa digunakan pada port face secara default. Oke, kita masuk spanning tree port fast default. Oke. Kita sudah menyelesaikan semua step dari 1 sampai 5, kita close, kita sudah bisa lihat di sini komplesinya juga 100, artinya kita berhasil untuk membuat switch yang aman. Kita mengkonfigurasi switch yang aman. Di sini kita juga bisa lihat check result, assessment items. Nah, semua ini sudah dicentang hijau, artinya kita sudah melakukan instruksi dengan baik. Kita close. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai video tutorial pengerjaan packet tracer ini. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila terdapat kata dan kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih banyak.